memang kreativitas tuh perlu dikembangkan di era ini gitu. Karena kalau enggak akan gitu-gitu aja. Apalagi sekarang ada ancaman AI kan. Kalau kita nggak unik, nggak punya value, itu biasanya akan lebih cepat ketinggalan, nggak dilirik orang gitu. Jadi yang diperlukan menurut dia sekarang adalah ide-ide yang segar, improvisasi, dan kemampuan untuk melepas zona nyaman. Halo guys, balik lagi ke channel Krayon bersama gue Ogi ya. Sekarang bahasanya ini, mubazir digital. Maksudnya apa nih? Ini sebetulnya topik utamanya ini ya, era kreativitas gitu. Jadi sekarang tuh udah masuk era kreativitas, bukan sekarang sih, dari zaman internet atau Facebook gitulah, medsos mulai naik tuh, kita udah masuk ke era kreativitas. Dan kalau teman-teman nggak memanfaatkan itu dengan baik, ya eman banget. Makanya judulnya tadi mubazir digital. Sebenarnya gue ambil dari buku dia nih ya, Josh Lingner. Dia seorang entrepreneur dan juga menulis buku. Bukunya udah banyak ya dan keren-keren. Dan yang topik kali ini gue ambil dari bukunya dia, Discipline Dreaming. Nah, dia bilang sekarang tuh main aman aja nggak cukup. Bukan sekarang ya, ini buku tahun 2011 atau 2013 gitu, gue lupa. Memang udah dari era zaman medsos tuh kita udah mulai masuk ke era kreativitas. Dan yang main aman biasanya ya akan gitu-gitu aja, akan lebih stagnan gitu. Beda sama yang berani, yang kreatif, yaitu hidupnya bisa lebih berubah total lah. Ya nanti kita lihat contohnya masing-masing. Jadi menurut buku ini, menurut beliau ini ya, ada 4 faktor utama yang mengisi era kreativitas ini. Jadi yang pertama adalah ini, commoditization. Jadi gara-gara internet semua bisa dikomersialkan atau jadikan produk, jadikan komoditas. Dulu banyak eranya orang paling nyari barang gitu, nyari jasa, nyari kayak konten-konten digital itu susah. Tapi sekarang gampang banget gitu. Jadi akhirnya kebaruan, konten, keunikan itu udah bisa dijual ya. Ya tahun awal-awal YouTuber mulai naik, ya sekitar buku ini terbit sih, 2013-2014 gitu ya. Kalau kita lihat di lokal sendiri kan ada Reza Arab dulu ya. Itu kan gila banget gitu, sempat naik. Yang tadinya cuman main game ya, terus sambil berkata-kata kocak dan kotor gitu, dan namanya naik dan subscribernya banyak dan jadi kaya gitu, malah sekarang jadi artis. Terus ada Atta Halilintar ya dengan Asyapnya di bintang film. Kalau Raditya Dika sih nggak perlu ditanyakan lagi ya, karena memang awalnya kan dia blogger ya, terus jadi penulis buku, terus jadi stand up comedian, bagus jadiin role model. Emang basicnya tuh pinter sih. Yang nggak terduga itu Ria Ricis ya. Dulu kan dia terkenal dengan mainin squishy gitu ya. Nah, era dulu tuh nggak akan kebayang gitu. Lo mencet-mencet mainan squishy gitu ya, terus lo jadi kaya, jadi miliarder. Kayaknya nggak masuk akal ya nggak sih? Tapi di era sekarang sangat mungkin. Makanya kalau teman-teman nggak bisa manfaatin era sekarang tuh rugi sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah cirinya ini, speed, kecepatan. Sekarang bukan lagi tentang yang besar ngalahin yang kecil, tapi tentang yang cepat mengalahkan yang lambat. Contoh kasusnya Android versus BlackBerry. Dulu BlackBerry itu rajanya smartphone sih ya, dengan produk-produknya ya. BlackBerry sempat pongah sombong begitu Apple dan Android keluar, dimana keyboardnya nggak tampil fisik tapi di layar gitu kan. Dia sempat meremehkan gitu, ngapain tuh kok ngetik di layar, nanti pasti nggak akurat gitu. Pokoknya ya jelek-jelekin lah produk-produk Apple sama Android gitu ya, sempat diremehkan. Dan akhirnya ternyata pasar berbicara lain ya. Akhirnya di tahun 2013 omsetnya si BlackBerry terus turun gitu ya, sampai 2022 kalau nggak salah bulan Januari dia menghentikan operasionalnya. Kenapa? Karena dia lambat bertindak. Android tuh dan Apple cepat gitu, ada teknologi baru dia inikan gitu ya, dia adaptasi seperti layar sentuh. Di tahun berapa gitu si BlackBerry sempat ngeluarin layar sentuh sih, Storm kalau nggak salah ya, BlackBerry Storm kalau nggak salah, tapi udah telat gitu ya. Dan akhirnya meninggoy. Ada juga yang bilang dia terlalu tertutup, jadi lambat karena bikin OS sendiri yang bisa bikin aplikasi ya mereka sendiri gitu ya. Pokoknya sistemnya tertutup. Beda kalau Android gitu kan, dia pakai APK ya, terus siapapun bisa bikin software, bisa bikin aplikasi gitu. Jadinya dia lebih cepat geraknya gitu untuk kemudian merajai pasar smartphone ya. Jadi akhirnya kalah nih dimakan Android. Terus kalau mau lihat yang lain juga Samsung versus Sony juga kan lambat ya, lebih konservatif, produknya agak kurang agresif keluarnya. Beda dengan si Samsung yang cepat gitu gerakannya. Kalau kalian baca sejarahnya ya atau ceritanya Sony versus Samsung ini juga seru sih. Jadi memang
bisa dibilang Sony ini agak lambat gitu, agak hati-hati karena mungkin pengambilan keputusannya harus dari atas banget gitu ya. Budaya korporasinya tuh nggak seluas si Samsung gitu yang bisa cepat ngeluarin produk. Ya sekarang ada Xiaomi lagi. Kan Xiaomi, waduh, setahun bisa berapa kali dia ngeluarin produk banyak gitu ya. Belum urusan harganya gitu. Jadi sekarang memang eranya tuh ya yang cepat bergerak. Dulu orang untuk mencapai $1 miliar pertamanya itu perlu 40 tahun. Rupert Murdoch ini penguasa media global lah. Dulu dia perlu 40 tahun untuk kekayaannya sampai di $1 miliar. Era lama, setelah era internet ada Google nih, Larry and Sergey Brin ya. Dia cuma perlu 6 tahun. Dari 40 ke 6 tahun, gila cepet banget ya. Nah terus ada yang lebih heboh dulu ya. Ini penemu Facebook ya, dia cuma perlu 3 tahun untuk mencapai $1 miliar pertamanya. Jadi ya emang harus gerak cepat sih sekarang ya. Nah terus selanjutnya adalah ini, low barrier. Jadi batasan lo bisanya apa gitu ya, lo punya skill apa, itu lebih gampang dipamerkan ketimbang masa lalu gitu. Kalau dulu lo menjadi penyanyi harus lewat casting, bintang film harus casting gitu ya. Ini enggak, lo bisa tampil menunjukkan kebiasaan lo apa di internet gitu. Jadi barriernya tuh kecil gitu. Lo mau tampil di media, di pasar gitu ya, itu nggak terlalu susah sekarang. Kan banyak tuh yang viral-viral gitu ya, tapi kemudian hilang juga ada sih. Habis viral, hilang gitu ya. Nah kalau contoh yang jadi bagus sih Tumblr dulu ya. Mungkin di sini nggak terlalu terkenal, tapi ini sebetulnya dibuat dari garasian sih, dari garasi rumah ya. Terus dia kemudian jadi toko sukses ya, dari ngerjain media sosial. Jadi dari bukan siapa-siapa ya, tampil gitu di internet, terus dilihat corporate invest gitu ya. Nah kayak gitu jadi lumrah terjadi karena barriernya kecil, nggak kayak dulu. Yang level personal juga banyak sih, kayak dia nih Gamaliel ya ini juga kan dari YouTube awalnya ya. Terus kayak Randy Pandugo juga itu dari SoundCloud dia naiknya. Kalau nggak salah sih kalau di luar Justin Bieber juga ya. Nah kayak gini tuh ya bukti dari barriernya kecil. Kalau kalian nothing ya, terus tahu-tahu bisa menampilkan sesuatu yang beda, unik gitu ya. Yang kayak tadi commoditization itu, menjadikan skill kalian itu komoditas, itu terus kalau ada yang suka, ada yang butuh, bisa kayak gini kasusnya gitu. Walaupun ada juga yang habis viral hilang, kayak dulu kalau teman-teman tahu ada Bribtu Norman gitu ya, yang polisi joget-joget, terus mau jadi artis akhirnya gagal, ya turun gitu. Nah ini contoh dari low barrier, walaupun nggak lantas viral otomatis aman gitu. Ini bukan tanpa risiko karena ya kalau udah masuk ke pasar artis kan harus karyanya bagus terus, harus konsisten gitu ya. Yang nggak semudah itu sih. Tapi paling nggak supaya kelihatan di depan publik, untuk dicobai dari kita disukai apa enggak, itu sekarang udah gampang banget. Ya, terus selanjutnya lower cost. Banyak produk-produk gratis tapi kualitas premium ya. Ada WhatsApp, ada Line, ada WeChat, ada KakaoTalk. Dulu yang kita harus SMS gitu ya, yang harus berbayar tiap kali kita kirim pesan, sekarang udah enggak sama sekali. Gratis dan kualitas bagus, tambah ada stikernya lagi. Dulu kalau SMS kayaknya nggak bisa. Ada gambarnya gini nggak bisa gitu ya. Terus ada banyak, terus sempat ada eranya kita bisa bikin stiker di Line. Terus ada eranya lu bisa jualan di Line Store. Nah gini-gini tuh bisa diproduksi dengan biaya yang murah. Apalagi kalau sekarang ya, kalau beriklan gitu kan sekarang ada Facebook Ads. Dulu Facebook Ads sih, sekarang kan Meta ya. Sekarang kan Meta Ads. Nah ini dengan budget di bawah 100.000 gitu ya, 50.000, itu teman-teman bisa meraih jangkauan ribuan orang gitu dengan budget yang segitu. Kalau dulu media apa gitu yang jangkauannya bisa demikian besar gitu ya, bisa kita pilih ya mau di mana iklan kita tayangnya di mana, itu nggak ada. Tapi di era ini ada. Sekarang apalagi ada TikTok ya, TikTok Ads dengan budget 15.000, 20.000 ya 100.000 juga misalnya, itu teman-teman bisa menjangkau banyak views gitu ya. Walaupun ya tergantung kontennya juga, tapi untuk mendapat publikasi gitu itu biayanya sekarang jauh lebih murah ketimbang dulu. Kalau dulu pakai apaan gitu, nggak ada gitu kan. Apalagi ya nanti datanya keluar gitu, berapa view-nya, ininya berapa, followersnya nambah berapa, dilihat berapa kali, itu semua bisa diraih atau dijangkau ya dengan budget yang low, yang rendah gitu. Jadi kalau nggak manfaatin ini kayaknya emang rugi sih era sekarang tuh. Kayaknya era sekarang tuh emang harus coba-coba macam-macam gitu ya. Kalau mau nggak biasa-biasa aja. Jadi menurut dia memang kreativitas tuh perlu dikembangkan di era ini gitu. Karena kalau enggak akan gitu-gitu aja. Apalagi sekarang ada ancaman AI kan.
Kalau kita nggak unik, nggak punya value, itu biasanya akan lebih cepat ketinggalan, nggak dilirik orang gitu. Jadi yang diperlukan menurut dia sekarang adalah ide-ide yang segar, improvisasi, dan kemampuan untuk melepas zona nyaman. Ya, dan tentu saja itu bukan tanpa risiko, dia bilang. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain malah sangat berisiko, kata dia seperti itu di era kreativitas ini. Jadi kalau balik ke judulnya mubazir digital, ya teman-teman kalau nggak bisa manfaatin tuh luas ya. Bukan arti lu harus jualan, lu harus punya online store atau punya channel YouTube atau apa, nggak juga. Paling minim nggak dapat ilmu gitu dari internet tuh menurut gue udah mubazir sih. Teman-teman masih lihat yang receh gitu, yang unfaedah, yang ampas. Menurut gue juga itu mubazir gitu. Lu punya kuota, lu punya waktu, tapi kita malah manfaatinnya bukan buat pengembangan diri gitu atau buat mengejar keingintahuan kita. Padahal salah satu resep untuk bisa bertahan ya atau berjuang di era ini itu pelihara rasa ingin tahu sebetulnya. Itu dasar dari kreativitas sih. Terus kedua, kalau saya baca ya jangan ngelakuin yang itu-itu aja gitu. Kalau mau keluar dari zona nyaman ya bisalah dibilang kayak gitu. Keluar zona nyaman tuh bukan berarti kita harus keluar dari kerjaan kita gitu. Tapi paling enggak dalam keseharian kita tuh kita bisa menambah satu kebiasaan baru gitu. Misalnya baca buku, e-book misalnya di kereta tiap hari, atau nonton konten edukasi tiap hari, atau bikin gambar tiap hari nanti buat dipublish di mana atau dijual di mana. Pokoknya melakukan sesuatu yang bisa jadi tahun kemarin tuh gue nggak ngelakuin rutin ini gitu loh. Tapi sekarang gue bisa nih gara-gara ada internet, gue bisa mempublish lagi, atau gue bisa bikin lagi, atau gue bisa nambah ilmu lagi sekarang. Kalau kemarin itu gue enggak. Nah, keluar zona nyaman tuh bisa dibilang nambah kebiasaan baru atau nambah rutinitas yang baru. Terus yang terakhir sih dia bilang sadari dampak konten gitu ya. Jadi konten tuh memang berdampak banget ke kita. So kalau teman-teman gak membangun mindset yang untuk bertumbuh gitu ya, gak mau belajar terus padahal ada ilmu gratis di mana-mana, tapi kita milihnya yang gak jelas gitu. Nah itu juga ya rugi sih, mubazir. Jadi menurut beliau sih kreativitas itu bukan menjadi luxury ya, atau nice to have, tapi udah fondasi untuk selamat dan sukses di era modern sekarang ini, di era kreativitas. Jadi menurut beliau kayak gitu. Jadi gitu guys. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada opini lain, silakan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye.